Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini di mana kami mendapatkan anugerah untuk bisa mendengar kembali firman. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerinji. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Hari ini kita kembali mendengar kisah tentang bagaimana hubungan antara Saul dengan Daud. Dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah burung itu tidak bertengger, tidak hinggap di kepala kita. Ketika saya mendengar akan pepatah seperti ini, saya merenungkan bahwa pepatah itu betul adanya. Kita nggak bisa menghalangi untuk burung itu berterbangan di atas kepala kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencegah, menghalau burung itu agar tidak hinggap, tidak bertengger di atas kepala kita. Nah, kisah hari ini ada kaitannya dengan pepatah itu. Jadi kalau kita membaca kisah ini menarik. Kenapa? Karena dikatakan ketika Daud pulang dari pertempurannya melawan musuh-musuh Israel, khususnya orang Filistin, dia disambut dengan begitu gegap gempita oleh orang-orang Israel. Daud bersama dengan pasukannya, dia kembali ke Israel, lalu diberikan penyambutan yang luar biasa. Dan ketika penyambutan itu dilakukan atas Daud, Saul pun hadir di tempat itu. Dan dikatakan ada rombongan perempuan-perempuan yang menyanyikan nyanyian untuk menyambut Daud beserta dengan pasukannya. Apa sebetulnya yang menjadi isi dari nyanyian itu? Dikatakan mereka menyanyi sambil menari-nari sebuah nyanyian yang kata-katanya dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Kalau kita dengar kata-kata seperti ini, nyanyian seperti ini, wajar disebutkan nama Saul lebih dahulu. Saul di dalam kehidupan dia, di dalam perjuangannya, dia sudah mengalahkan beribu-ribu musuh. Hebat. Itu kalau hanya disebutkan Saul. Tetapi dikatakan nyanyian ini dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Tetapi Daud berlaksa-laksa.
Saul boleh mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa berlipat kali ganda dari apa yang telah dilakukan oleh Saul. Dan inilah yang menjadi masalah di dalam diri Saul. Kalau nama Daud tidak disebutkan dalam nyanyian ini, bagi dia nggak masalah. Orang menyanjung dia bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi ketika ditampilkan tokoh yang kedua, Daud, yang bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh, ini menjadi masalah. Kita dalam hidup ini, kita nggak bisa mencegah orang untuk bicara tentang diri kita seperti apa. Apalagi ketika diri kita mulai dibandingkan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Saul, dia sudah menganggap dirinya itu sebagai seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, dan dia sosok pribadi yang harus dihormati, disanjung oleh orang banyak. Dia sudah menduduki posisi seorang raja. Tapi dia lupa bahwa dia sudah ditolak oleh Tuhan karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia sudah menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan telah menolak dia, dan Tuhan sudah memilih orang lain untuk menggantikan Saul menjadi raja. Mungkin Saul tidak tahu sosok pribadi siapakah yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan dirinya. Samuel yang tahu sebagai nabi Tuhan bahwa Tuhan sudah memilih Daud, mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Saul tidak mengetahui hal itu. Sehingga ketika dia mendengar perkataan orang-orang yang menyanyikan nyanyian bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa, apa yang jadi respon Saul atas nyanyian itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi kita lihat, ketika Saul mendengar akan perkataan bahwa dirinya mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa, dia masukkan di dalam hatinya, lalu dikatakan hatinya panas. Dia sangat marah akan perkataan itu. Sehingga di dalam kemarahan yang dia biarkan menguasai dirinya, membuat hatinya semakin sebal kepada diri Daud. Kalau hati sudah marah, sebal, itu mulai menghantui seluruh kehidupan dia, dan mulai membuat dia memikirkan hal-hal yang jauh-jauh lebih buruk lagi tentang diri Daud ini. Betul, karena di dalam ayat ini dikatakan dia sudah mulai memikirkan kalau Daud saja dikatakan dia tokoh yang jauh lebih hebat berkali-kali lipat dibandingkan dengan dirinya sebagai raja Israel. Lama-lama jabatan raja itu pun akan beralih kepada Daud. Dia lupa, dia nggak tahu. Memang sejak ketika dia sudah tidak taat kepada Tuhan, jabatan raja itu sudah dialihkan. Sudah memilih orang yang lebih taat dibandingkan dengan Saul, yaitu Daud. Jadi Saul membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan itu, oleh perasaan sebal itu. Apakah berhenti sampai di sana? Ternyata tidak. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, dilanjutkan dengan sebuah perkataan seperti ini. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Selalu mendengki Daud. Ini bahaya sekali. Mudah marah, sebel, lama-lama dengki. Ketika kedengkian itu sudah merasuki seseorang, itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan bagaimana untuk menyingkirkan orang ini. Dan itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11.
Apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud? Ketika kedengkian itu menguasai diri Saul, dikatakan dia melemparkan tombak yang ada di tangannya. Untuk apa dia lemparkan tombak itu? Untuk menancapkan Daud supaya tertusuk oleh tombak itu dan Daud mati. Ini ada di dalam pikirannya. Perasaan dengki yang dia terus pelihara terhadap diri Daud membuat dia ingin mengambil tindakan untuk membunuh Daud, menyingkirkan Daud supaya Daud itu tidak lagi menjadi saingan buat dirinya. Nah, hari ini kita boleh diingatkan kembali apa yang dicatat di dalam Alkitab. Ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Seperti di awal saya katakan, kita nggak bisa membendung orang-orang di sekitar kita ingin mengatakan apa tentang diri kita. Apalagi ketika dia mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa membatasi mereka. Mereka mau bicara apapun tentang diri kita, kita nggak punya hak untuk melarang mereka. Seperti yang saya katakan dalam pepatah yang seringkali dikatakan, bahwa kita nggak bisa melarang burung itu untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mencegah burung itu tidak bertengger, tidak hinggap di atas kepala kita. Nah, ketika ada orang yang mulai memberikan penilaian terhadap diri kita, apalagi membandingkan diri kita dengan orang lain, bagaimana kita meresponi atas perkataan dan penilaian orang-orang itu? Apakah ketika diri kita dinilai dengan nilai yang tidak baik, apalagi ketika kita dibandingkan dengan orang lain dan nilai kita nilainya lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita menjadi panas hati seperti Saul? Hati kita meluap dengan kemarahan, lalu ketika kemarin kita biarkan terus merasuki diri kita, timbul kedengkian, sebal, kedengkian, dan kalau terus kita biarkan akan membuat kita akan mengambil tindakan lebih jahat lagi. Kita akan menyingkirkan orang lain itu yang lebih tinggi dari kita. Jadi biarlah kita boleh belajar hari ini bagaimana kita bisa menguasai hati kita ketika ada orang mulai memberikan penilaian kepada kita. Bersyukur kalau penilaian itu penilaian yang baik. Kadang-kadang bisa membuat kita begitu berbangga diri. Tapi kalau penilaian diberikan orang lain kepada diri kita, penilaian yang tidak baik, bahkan memberikan nilai kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita yang kita anggap sebagai saingan, itu bisa membuat kita akan emosi. Tetapi biarlah kita boleh belajar, jangan sampai kemarahan itu, emosi itu menguasai kita sedemikian rupa ketika diri kita dinilai lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Kita mau katakan, Tuhan, aku tidak mau diriku dikuasai oleh kemarahan itu, apalagi berkembang menjadi kedengkian kepada sesamaku. Sehingga kalau kita lakukan hal itu, akan membuat relasi kita dengan sesama akan jauh lebih baik. Janganlah kita mengikuti jejak seperti Saul ini, yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan, oleh kedengkian, yang berakibat dia tidak lanjuti dengan sebuah tindakan ingin menyingkirkan Daud, ingin membunuh Daud agar dia tampak lebih dibandingkan dengan orang lain menjadi saingannya itu. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk boleh menerima setiap penilaian orang terhadap diri kami dengan lapang hati, lapang dada. Dan kami tidak ingin hidup kami dikuasai oleh kemarahan, apalagi dikuasai oleh kedengkian yang akan berlanjut dengan tindakan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai pribadi yang akan menyaingi kami. Biarlah kisah Saul dengan Daud ini menjadi pembelajaran bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima
di dalam ibadah doa pagi kami hari ini. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri, biarlah Tuhan juga akan menolong kami dalam kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.